Kali ini kita akan belajar relasi dan fungsi di bagian 3, yaitu korespondensi 1-1, tetap di kelas 8 semester 1. Nah, kita akan mempelajari dulu pengertian korespondensi 1-1. Sebelum kita mempelajarinya, kita mesti ingat-ingat dulu tentang pemetaan. Syaratnya ada 2. Yang pertama, setiap anggota A punya kawan di B. Dan syarat yang kedua, kawannya itu masing-masing harus satu. Nah, di sini ada kata hubung dan artinya apa? Artinya kedua syarat ini harus semuanya dipenuhi. Kalau salah satu syarat tidak dipenuhi, maka dia sudah gugur sebagai suatu pemetaan. Nah, kita lihat contoh ini dulu. Di sini ada beberapa relasi yang semuanya tergolong pemetaan. Ada 3 buah relasi. Kita lihat yang pertama, ini relasi dari himpunan A ke himpunan B, ditunjukkan dengan tanda panahnya. Kemudian relasi yang kedua, itu juga dari A ke B. Relasi yang ketiga juga dari B ke C, dari kiri ke kanan. Ini semuanya tergolong pemetaan ya. Relasi 1 pemetaan, relasi yang kedua pemetaan, relasi yang ketiga juga sebuah pemetaan. Nah, sekarang kita coba balik arah panahnya, kita balik semula ke kanan, kita balik ke kiri. Nah, setelah kita balik, kita selidiki apakah tetap berupa pemetaan. Nah, kita cek dengan kedua syarat. Syarat yang pertama, setiap anggota A punya kawan di B. Berarti kalau dibalik, setiap anggota B punya kawan di A. Kita cek. 1 punya kawan di A, 4 punya, 9 punya, 16 punya, 25 tidak punya. Artinya ada anggota B yang tidak punya kawan, atau setiap anggota B punya kawan di A tidak dipenuhi. Syarat yang pertama tidak dipenuhi. Ya sudah, karena 1 sudah tidak dipenuhi, maka dia gugur sebagai pemetaan. Kita tandai dulu. Nah, dia dari B ke A bukan pemetaan. Sekarang kita cek relasi yang kedua. Setiap anggota B harus punya kawan. Biru punya kawan, merah punya kawan, hitam juga punya kawan. Artinya syarat yang pertama terpenuhi. Sekarang kita cek syarat yang kedua. Apa? Kawannya harus 1. Biru kawannya berapa? 1. Masuk ya. Hitam kawannya juga 1. Merah kawannya 2. Nah, ini karena syaratnya harus 1. Nah, ini merah kawannya tidak 1. Kawannya adalah 2, yaitu Eko dan Tono. Karena itu syarat yang kedua gugur, sehingga relasi dari B ke A tidak tergolong pemetaan. Nah, ini kita tulis dulu. Nah, relasi dari B ke A bukan pemetaan. Nah, sekarang kita cek yang ketiga. Setiap anggota C harus punya kawan di B. Pedas punya kawan, pahit punya kawan, asin, asam, dan manis juga punya kawan. Artinya syarat yang pertama terpenuhi. Kita masuk ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kawannya harus 1. Pedas punya berapa kawan? 1. Pahit punya berapa kawan? 1. Asin juga punya 1 kawan. Asam juga punya 1 kawan. Dan manis juga punya 1 kawan. Artinya syarat kedua terpenuhi. Masing-masing kawannya hanya 1 di B. Dengan demikian, 2 syarat telah terpenuhi. Setiap anggota C punya kawan dan kawannya hanya 1. Karena itu maka relasi dari C ke B ini tergolong pemetaan. Nah, kita tuliskan dulu. Nah, sekarang kita lihat kondisi ketiga relasi ini. Yang pertama, dari kiri ke kanan pemetaan,
dari kanan ke kiri bukan. Yang kedua sama, dari kiri ke kanan pemetaan, dari kanan ke kiri bukan pemetaan. Nah, lain untuk yang ketiga, dari kiri ke kanan pemetaan, dari kanan ke kiri juga pemetaan. Nah, ini istimewa. Nah, hal istimewa inilah yang dimaksud dengan korespondensi satu. Nah, karena itu relasi yang kedua tidak berkorespondensi satu. Juga relasi yang pertama tidak berkorespondensi satu. Jadi kita sudah tahu apa bedanya. Ini dari kiri ke kanan merupakan pemetaan, tapi dari kanan ke kiri bukan pemetaan. Dia tidak bisa dikatakan berkorespondensi satu. Untuk relasi yang kedua, dari kiri ke kanan pemetaan, tapi dari kanan ke kiri bukan pemetaan. Ini juga tidak berkorespondensi satu. Sementara yang ketiga, dari kiri ke kanan pemetaan, dari kanan ke kiri juga pemetaan. Inilah yang dimaksud dengan berkorespondensi satu. Sekarang kesimpulannya kita tuliskan. Himpunan B dan C berkorespondensi satu bila setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota C dan setiap anggota C dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, ini sama dengan pengertian pemetaan, hanya berlaku bolak-balik. Atau kita tuliskan dengan bahasa yang lain. Himpunan B dan C berkorespondensi satu bila yang pertama, relasi dari B ke C merupakan pemetaan, dan kebalikannya, relasi dari C ke B juga merupakan pemetaan. Nah, ini ada ilustrasi lagi. Ini contohnya. Dari B ke C pemetaan, dari C ke B juga pemetaan, sehingga B dan C berkorespondensi satu. Ilustrasi yang berikutnya, dari B ke Q merupakan pemetaan, dari Q ke P juga merupakan pemetaan. Jadi P dan Q berkorespondensi satu. Sekarang kita cek jumlah anggotanya. Ternyata dua himpunan yang berkorespondensi satu itu memiliki jumlah anggota yang sama. Lihat, himpunan B punya berapa banyak anggota? 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan C 1, 2, 3, 4, 5. Mereka punya banyak anggota yang sama, yaitu 5. Sekarang ilustrasi yang kedua. Himpunan P punya 3 anggota, himpunan Q punya 3 anggota. Kesimpulannya bahwa dua himpunan yang berkorespondensi satu itu pasti memiliki banyak anggota yang sama. Ini catatan penting ini. Nah, oke. Sekarang kita lanjutkan. Banyaknya korespondensi satu yang mungkin. Apa maksudnya? Dari contoh ini, himpunan B dan C berkorespondensi satu seperti yang digambarkan pada diagram panah ini. Perlu diketahui bahwa gambaran ini adalah salah satu dari korespondensi satu antara himpunan B dan himpunan C. Nah, ini merupakan salah satu, berarti ada yang lainnya, dan lainnya itu masih banyak. Banyaknya berapa? Nah, ini tugas kita untuk memahami saat ini. Nah, sekarang andaikan garam ini pasangannya diubah tidak asin, tetapi garam dipasangkan dengan pedas. Lada tidak dengan pedas, tapi lada dengan asin. Nah, ini sudah korespondensi satu yang berbeda dari korespondensi yang pertama dan seterusnya. Nah, itu kita hitung bersama-sama. Bagaimana caranya? Caranya diperhatikan saja ini. Kita punya kata kunci yaitu banyaknya anggota. Banyaknya anggota B ada berapa? Banyaknya anggota A ada berapa? Ada 5. Nah, jadi kata kuncinya ada pada 5 ini.
Bagaimana selanjutnya? Nah, 5 kita tuliskan dulu, baru dikalikan dengan, nah ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Turun 1, turun 1, turun 1, dan berakhir di angka 1. Baru kita hitung, hasilnya adalah 120. Jadi dari himpunan B dan C ini kita bisa menentukan ada sebanyak 120 korespondensi satu-satu yang mungkin. Ini salah satunya, berarti masih ada 119 kemungkinan korespondensi satu-satu yang mungkin dari B dan C. Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Nah, kata kuncinya tadi apa? Kata kuncinya adalah banyaknya anggota. Berapa banyak anggota P? Ada 3. Berapa banyaknya anggota Q? Juga ada 3. Kita tuliskan. Nah, jadi kata kuncinya ada pada 3. Nah, sekarang berapa banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara P dan Q? Kembali ke kata kunci, yaitu 3. Lalu kita kalikan turun 1, 2, turun 1, 1-nya sudah berakhir karena selalu berakhir di angka 1. Hasilnya 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Artinya ada sebanyak 6 korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan P dan Q. Misalnya ini tidak 1 dengan B, tapi 1 dengan A, kemudian 2 dengan B. Itu contoh korespondensi yang kedua. Masih ada 4 sisanya yang menjadi tugas kalian. Ini maksud dari banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin. Artinya pertemuan kita telah selesai dan semoga semuanya sukses. Selamat belajar.